pemirsa, kami dari VOA di Washington DC kembali mempersembahkan She Magazine, sharing and empowering yang mengangkat isu seputar perempuan, diaspora, pop culture, teknologi dari Amerika dan mancanegara. Bareng saya Vina Muptadi. Dan saya Ian Umar pemirsa. Waduh, bisa lihat di meja kita ini ada tanaman tapi belum bersemi ternyata. Ngomongin soal bersemi, ini kaktus. Nah di Amerika ini kan bulan Maret sebenarnya masih seharusnya tergolong musim dingin ya. Tapi untuk cherry blossom di sini katanya peaknya itu adalah justru minggu-minggu ini. Kenapa pemirsa? Wow, kenapa? Karena musim dingin kita selama ini kering salju alias nggak terlalu dingin. Jadi terlalu panas ya, katanya terlalu panas, gitu. jadi bunga-bunga bermekaran lebih awal. Lebih awal. Jadi kita bisa menikmati bunga sakura lebih awal. Itu intinya. Oke, sekarang kita news flash dulu. Jelang Olimpiade 2020, Barbie meluncurkan koleksi baru atlet perempuan, termasuk juara dunia sprinter Inggris, Dinah Asher-Smith, kapten tim sepak bola Prancis, Amandine Andri, dan perenang Paralimpiade Turki, Sumaya Boyachi. 30 tahun setelah film hit Pretty Woman dirilis, kini versi sandiwara musikalnya bisa disaksikan di West End, London. Sandiwara itu dibintangi Vivian Ward yang berperan sebagai seorang PSK yang jatuh cinta dengan pebisnis Edward Lewis yang dibintangi Danny Mac. Pameran yang didedikasikan bagi tokoh hak-hak sipil Amerika Rosa Parks dibuka di Library of Congress, Washington DC. Parks adalah perempuan kulit hitam yang menolak memberikan kursinya di bus kepada seorang laki-laki berkulit putih. Pernah dengar dong pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Ian? Pernah. Peribahasa tadi sepertinya cocok nih buat yang berikut ini untuk seorang perempuan diaspora Indonesia bernama Kus Volkers yang dapat bakat memasak itu ternyata dari ibu dan neneknya. Dan katanya Kus Volker ini, Vin, dia juga menggunakan bakatnya itu untuk menghidupi kedua anaknya. Dan itu terjadi setelah suaminya meninggal dunia. Kus yang tinggal di Chicago, pemirsa, dan kini dia berhasil meniti karir sebagai Executive Chef dan Direktur Food and Beverage. Wow, keren kan? keren banget. Di sebuah jaringan hotel ternama. Berikut liputan tim VOA dari negara bagian Illinois. Karena saya rasa setiap saya stres, saya masak. Saya happy, saya masak. Saya merasa happy kalau saya tuh di kitchen. Kustiantini Volkers memang sudah suka memasak sejak kecil. Menurut Kus, demikian ia biasa dipanggil, bakat memasak diturunkan oleh nenek dan ibunya. Kus yang lahir dan besar di Bandung pindah ke Amerika 25 tahun lalu karena menikah dan dikaruniai 2 anak. Ketika anaknya masih kecil, suami Kus meninggal dunia. Ia pun menjadi orang tua tunggal bagi kedua anaknya sejak tahun 2000. Nah, setelah ditinggal sama almarhum suami, terus saya mulai memfokuskan diri gimana caranya supaya saya bisa menghidupi diri saya dan anak-anak. Ternyata dengan bakat saya yang bisa memasak itu membantu sekali. Kus semakin menyadari memasak tak dapat dipisahkan dari hidupnya. Ia mulai merintis bisnis catering dan setelah kedua anaknya beranjak besar, Kus kembali sekolah. Ia menempuh pendidikan formal memasak di Le Cordon Bleu College of Culinary Arts di Chicago selama 2 tahun dan lulus tahun 2017. Begitu saya masuk sekolah itu kok pintu pekerjaan terbuka lebar. Mulailah saya kerja di dapur. Dari mulai awal seperti yang lain sama. Jadi cook, dari prep cook, kemudian jadi cook biasa, harus cuci piring, harus scrub the floor, harus ikut aturan semua gitu sama. Karena cermat memilih peluang dan didukung pengalaman manajerial selama di Indonesia, karir Kus cepat berkembang. Dalam waktu 2 tahun, ia sudah menjadi executive chef di Hotel Holiday Inn. Tanggung jawab saya itu cukup besar, terutama kalau hotel ini punya 2 restoran, 4 grand ballroom, ini juga ada 180 ruangan yang ada room service-nya. Nah, itu responsibility saya mulai dari membuat schedule, mulai purchasing, terus juga quality of the food, kemudian juga make sure kita punya ruangan selalu bersih. Food safety nomor 1 ya. Sue Frederickson, atasannya di Holiday Inn, mengaku bahwa Kus membawa banyak perbaikan dalam mengelola dapur di hotel ini. She has several qualities. I would say the first one, and to me, one of the things that's
important is she works so well, and she's such a team member, and she works right along with the team. She's always open for new ideas and new suggestions. Her creativity is what I'm drawn to. Yang paling utama itu sepertinya klise ya, but it's true. Kerja keras. Ya, so it's a hard work. Itu kita harus mengerti bahwa menjadi chef itu cuma bukan title aja, tapi itu pekerjaan berat yang harus bisa kita toleransi untuk semuanya. Selalu belajar dan belajar. We'll never know where we end up. Sebagai perempuan minoritas, menjadi chef di Amerika memberikan tantangan tersendiri. Kus berusaha terbuka, beradaptasi dengan budaya kerja Amerika, serta berani menerima kritik. Sikap kerja ini berhasil membawa langkahnya ke posisi lebih tinggi sebagai Direktur Food and Beverage dan Executive Chef di Hotel Hyatt Place. Dari Chicago, Illinois, Valdia Baraputri, Nia Iman Santoso, VOA. Keren ya, banyak loh diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai chef juga. Jadi di Chicago itu kan ada yang namanya Titik Suprapti. Dia ini mengajar masakan Indonesia secara privat ya. Dia juga sudah pernah sharing kepada pemirsa She minggu lalu. Kalau pengen nonton lagi bisa ke website atau YouTube ya Bio Indonesia. Benar. Oke, habis ini pemirsa kita akan ajak pemirsa bertemu dengan mantan model tahun 80-an yang kini menjadi fotografer dan juga seorang dosen di Amerika. Penasaran kan? Kita akan sharing setelah berikut ini. Hey, we are back di She Magazine, sharing dan empowering. Pemirsa dan juga Vina, masih ingat nggak sih dengan Iwan Bagus? Familiar banget sama. Iya, dia adalah model tahun 80-an dan kini menjadi seorang profesor fotografi di Amerika. Nah, lewat foto-foto karya dari Iwan Bagus ini ya, dia tuh ingin menuangkan emosi, perasaan, ekspresi, serta petikan dari pengalaman hidupnya. Dalam ya? Dalam dong. Langsung aja nih, reporter Bio Egandira Pratama meliput pameran fotografi terbaru Iwan Bagus di Washington DC berikut ini. Baru-baru ini, sebuah karya fotografi dari mantan model majalah remaja di era tahun 80-an yang sudah menetap di Amerika Serikat, Iwan Bagus, ditampilkan di sebuah pameran fotografi tahunan di kota Washington DC yang bernama Studio Gallery. Dan tahun ini temanya adalah Lost and Found. Lalu, apa arti tema Lost and Found ini bagi Iwan Bagus yang juga merupakan salah satu ketua maupun kurator dari pameran fotografi ini? Saya come up with this idea lost and found because sometimes we have lost something in that moment, and then we found it, and then we photographed it. So idenya sebenarnya dari situ. Tapi karena saya salah satu co-chair dan juga salah satu co-curator di exhibition ini, saya undang beberapa artis juga untuk partisipasi, tapi mereka boleh interpretasi tema ini sebebas mereka lah. Iwan yang juga adalah kepala jurusan fotografi di University of District of Columbia pada kali ini menampilkan karya seni fotografinya yang dinamakan The Return of What Passes Away, yang idenya berasal dari ibu tercintanya yang meninggal tahun lalu. Ibu saya meninggal tahun lalu. So I lost my mother, and then this year when I went back home, saya nemuin CAT scan-nya. Ada beberapa juga kain-kain yang udah lama sekali, kain-kain antik dari zaman nenek moyang saya. Akhirnya CAT scan-nya saya foto, saya print di balon, floating around. I also used I rented a blank space, blank studio. Dan juga saya pakai kain yang selalu ibu saya dulu bilang, udah pakai kain ini aja. Jadi itu alasan mengapa Anda menggunakan sebuah sarong ya? Iya, saya pakai kain Jawa yang akhirnya saya pelajarin lagi. So it's also I found
my identity again, you know. Soalnya saya orang Jawa, jadi kadang-kadang saya udah lama tinggal di sini 25 tahun. Jadi akhirnya saya pelajarin lagi, ini kain Jawa, motif ini nih artinya apa sih sebenarnya gitu. Terus dengan CAT scan ini apa yang bisa saya pakai gitu. Pameran yang berlangsung selama beberapa hari ini mendapatkan antusias yang tinggi dari para pecinta fotografi di Washington DC area dan mendapatkan review yang positif dari koran nasional seperti Washington Post maupun City Paper. And about 5 or 6 years ago, he and I took over the responsibility for the gallery's annual group photography show. It has grown both in the size of the show and in the number of artists that we've included. He really understood the limits of what he could do in photography and how he could push that. And so then he started to move on the conceptual ideas, which is where his fine art is now. So he really thinks largely about bigger picture items. It's not about just making a pretty photo. It's actually about thinking like, what am I trying to say? How am I going to get that across? And how can I do that in the most elegant and beautiful ways? Saya salut karena beliau itu konsisten dengan program-program pamerannya dan juga mengikut sertakan mahasiswa-mahasiswanya untuk berkarya, dan di pameran-pamerannya itu saya menemukan selalu hal-hal yang baru. Terima kasih atas waktunya, Mas. Sama-sama. Nah, itu dia pemirsa bincang-bincang saya dengan dosen fotografi Iwan Bagus. Dari Washington DC, Yogi Laksono dan Ganira Pratama, VOA. Ya, ternyata karya foto Iwan Bagus tadi merupakan ekspresi dari rasa duka cita setelah kehilangan ibundanya. Thank you so much for sharing your stories with us. Oke lah pemirsa, She Magazine masih akan sharing dan empowering. Habis ini kita akan lihat mainan Baby Yoda. Wow. Lagi trending loh. Banget. Halo pemirsa, kami berdua masih menemani Anda di VOA Washington dalam She Magazine, sharing dan empowering. Sekarang saya mau sharing cerita tentang yang manis-manis kayaknya, tentang coklat ini. Apalagi? Ada sebuah toko di Washington DC namanya Chokwet. Nah, ini mereka fokus banget dengan panganan atau makanan coklat-coklat atau yang manis-manis. Dan Chokwet ini membuat coklat dengan bentuk tokoh-tokoh ikonik. Oh iya, benar-benar. Aku pernah lihat tuh beberapa coklatnya ada yang bergambarkan tema perempuan aktivis seperti Malala dan Taylor Swift dan masih banyak lagi. Selain itu ya, perusahaan ini itu juga mempekerjakan pegawai dengan berbagai spektrum gangguan kesehatan syaraf. Sarah Dwyer selalu senang coklat, apalagi yang karamel. When I was little, I used to like to squish them all in the box to find the chocolate-covered caramels. So I started a company that only makes chocolate-covered caramels. Perusahaannya yang berdiri 10 tahun lalu bernama Shuket. Sarah dan timnya membuat sendiri coklat karamel untuk pelanggan yang semakin bertambah. Ide mewujudkan impian masa kecil muncul tahun 2009 saat Sarah tinggal di Prancis selama setahun. Ia masuk ke sekolah memasak Le Cordon Bleu di Paris. Once I started making everything in the pastry area, from a croissant to a chouquette, I loved it. And what I realized was that no one was making chocolate-covered caramels the way I loved them in the United States. Sarah membeli coklat berkualitas tinggi dari California, gula tebu asli, vanila Madagaskar, serta mentega dan garam laut dari Perancis. Ada 16 rasa coklat karamel dengan desain berbeda dan bisa dibuat sesuai permintaan. Produknya dijual online dan pada 200-an toko di seluruh Amerika Serikat. Coklat bergambar landmark Washington DC termasuk yang terlaris. We took the 5 monuments that I love best in DC and made chocolates with those designs on top. Produk populer lainnya terinspirasi tokoh-tokoh perempuan dalam seri Phenomenal Women. Everyone loves Oprah, so we said inspire by Oprah. We say win like Serena. We say go high like Michelle. Rule like Ruth. Yaitu Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg. The Rule like Ruth set
outsold every single holiday design. Tapi yang paling memuaskan baginya adalah bahwa ia bisa mempekerjakan orang dengan gangguan syaraf. They're the best employees I've ever had. It is absolutely not a charity. It is the best business decision I ever made. I think it's a great experience. Everyone here is very open, very nice. It makes me feel good. I don't have to dread coming to work like I might somewhere else. It took me a few different jobs to land here, and I don't know, I just really like it here. Klien Sarah beragam, mulai dari hotel berbintang, maskapai penerbangan besar, hingga toko makanan lokal. Dari Gaithersburg, Maryland, VOA. Coklat adalah salah satu komoditi yang paling laris selama bulan Februari kemarin karena ada Valentine kan, orang pada memburu coklat kan. Sedangkan pada bulan Maret ini nih, awal musim semi, Amerika lagi dilanda demam yang lain, yaitu demam mainan Baby Yoda. Punya nggak? Seperti yang saya bilang tadi, Baby Yoda atau The Child adalah tokoh dari serial fiksi ilmiah The Mandalorian. Sebenarnya ini tokoh imut ya pemirsa, diperkenalkan sejak bulan November lalu. Tapi produksi dengan lisensi resminya ini masih belum ada di pasaran, masih susah gitu loh. Dan akibatnya pre-order mainan Baby Yoda melonjak dan mendongkrak pemasukan untuk produsen. Mulai Maret, para penggemar serial TV Disney Plus, The Mandalorian, bisa memiliki boneka salah satu tokoh favorit serial fiksi ilmiah ini. The Mandalorian berlokasi di dunia perang bintang Star Wars dan mengisahkan pemburu bayaran yang akhirnya melindungi salah satu target pencariannya, sosok bayi yang resminya bernama The Child atau Sang Anak, tapi oleh para fans diberi julukan Baby Yoda. The Child was introduced in the show back in November, and this is the first time that people can actually get their hands on some of the great products that are going to be rolled out in the coming months. Baby Yoda animatronik ini dibuat oleh Hasbro, salah satu produsen mainan yang dirangkul Lucasfilm, anak perusahaan Walt Disney yang memproduksi Star Wars. So we've recreated the character in a number of different ways. I'm particularly excited about these little guys. They're called Bounty collectible figures, and what they do is they take key scenes from the show and recreate them in a really fun and engaging way. Selain Hasbro, Lucasfilm juga melibatkan Lego, Mattel, dan Funko untuk membuat berbagai boneka, action figure, dan mainan lain dari dunia Star Wars. We are so excited to reveal the 11-inch child plush that we have, as you can see him on display back here. This came to after the Mandalorian launch. In just 3 weeks, we brought this from start to pre-sale, and the response has been amazing. Obviously, Baby Yoda or The Child has seen great fandom, and in partnership with Disney, we're very excited for this to hit shelves this spring. Hasbro yang baru menerbitkan laporan keuangannya mencatat bahwa mainan Star Wars bersama mainan berdasarkan film kartun Disney, Frozen, ikut mendongkrak penjualannya saat musim belanja akhir tahun kemarin. Pra-pemesanan untuk mainan Baby Yoda termasuk yang tertinggi. Well, we're talking about Baby Yoda, and Baby Yoda's on fire. There's a lot of different companies selling Baby Yoda, and the pre-orders are through the roof. Now, Baby Yoda, as you know, is the child, as it's better known, and all the pre-orders are quite massive, and Baby Yoda is probably the biggest star right now in the toy industry. Baby Yoda came out of surprise because Disney did a great job. They hid that there was the child in the new Mandalorian, so the fact when people saw Baby Yoda, it's really the collectors that is driving this. And they're signing up, they want every single item. And this has really put a lot of life back into Star Wars. Musim tayang kedua The Mandalorian akan mulai ditayang pada Oktober mendatang dan dipastikan kembali meningkatkan minat terhadap Baby Yoda dan tokoh Star Wars lainnya. Selain itu, penjualan mainan Star Wars juga terdongkrak oleh film layar lebar terakhir The Rise of Skywalker yang pemasukan box office-nya di seluruh dunia menembus $1 miliar. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Udah order nih sebenarnya sih. Oh ya, beneran? Tapi diperkirakan ya mainan Baby Yoda dan juga Barbie untuk edisi Olimpiade akan menjadi mainan yang paling laris di Amerika tahun ini. Oke, that's my wish list. Oke, Ian. Sekian dulu She Magazine, sharing and empowering. Jangan lupa mampir ke media sosial kita VOA Indonesia. Oke, saya Vina Multadi. Dan saya Ian Umar, keep sharing dan keep empowering. Sampai jumpa.